Aku sayang banget sama kamu. Udah cukup. Ini udah punya anak belum katanya? Belum. Itu di depan kelas. Ini kayaknya udah nggak bisa punya anak nih. Ini harus diangkat. Itu langsung drop banget. Jelaskan opinion dulu ya pada saat itu. Clarence langsung lari ke mobil, langsung nelpon saya. Ini saya belum pernah share ini. Sayang, kamu nikah aja sama yang lain, aku nggak bisa kasih mama cucu. Sampai akhirnya meninggal tuh dia tidak tahu masalah stadium. Gitu kayak, ya udah sayang, kalau kamu udah kita ikhlas. Kalau kamu mau pergi, kalau kamu meninggalin kita, nggak apa-apa kayak gitu. Kamu udah berjuang keras banget. Setengah jam terakhir itu momen yang nggak akan terlupakan seumur hidup. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan. Dan kadang cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan kali ini sahabat saya udah datang, dia ini anak muda ini ya. Apa kabar, Ben? Baik. Turut berduka cita ya. Rio Alif. Wah, saya waktu tadi dibilang Rio mau mampir, macem-macem rasanya yuk. Ngerti kan maksudnya ya? I feel you lah. Dan pasti nggak mudah kan yuk. Si proses. Seminggu ya, hampir ya, kurang lebih seminggu lebih ya. Tanggal 18 berarti besok 10 hari. 10 hari kan. Masih ngerasa dia ada ya? Iya, masih. Clarence masih ada. Apalagi di rumah gitu, rumah tidur. Kamu, Rio yang mendampingi sampai dengan pada saat Clarence akhirnya berpulang kan? Jam 4 pagi, 04.38 ya? Iya, 4.40 lah. 04.40. 4.40. Di sholat subuh. Diagnosanya apa sebetulnya ya? Ya jadi ini panjang sebenarnya, 8 bulan. Jadi senang juga sebenarnya bisa ada di sini karena mungkin bisa bercerita lebih detail lagi. Jadi kemarin sempat posting di Instagram. Cuman kalau di Instagram itu kan 10 halaman ya maksimal. Jadi bingung juga ngerangkum cerita 8 bulan dalam 10 halaman seperti apa kayak gitu. Sebenarnya sering ada keluhan waktu itu di abdomen, sekitaran perut. Sekitaran perut ada keluhan, terutama waktu mau datang bulan dan segala macam. Cuman kita menganggap itu kayak ya udah biasa karena masih umur 28 tahun, tidak ada gejala-gejala yang wah ini diduga kanker atau apa. Dan dia kelihatan sangat energik. Iya kan, syuting hampir tiap hari. Syuting tiap hari. Iya, saya nemenin bahkan kayak gitu kan sampai pagi, malah sampai jam 3 sampai jam 4 kayak gitu kalau syuting kan begitu kan. Nah, jadi kita itu kan baru nikah 2 tahun. Dan kita memang menunda punya anak selama 2 tahun. Jadi sebenarnya tahun ini harusnya kita berencana untuk punya ngomongan kayak gitu. Ya. Seperti biasa kita sebelum melakukan hal itu kan ngecek lah berbagai macam ini. Nah waktu itu dia melakukan suatu tes, ternyata kagetnya diduga ada keganasan. Langsung tahu pada saat itu. Nah waktu itu kita kira serviks, kita kira. Iya, penampungannya di sini. Iya, di sekitar perut ke bawah dan segala macam kayak gitu. Akhirnya kita waktu itu jadi kita pilih rumah sakit mana yang tercepat pada hari itu juga untuk kita tes. Kita berangkatlah ke salah satu rumah sakit di daerah Bintaro. Tes di situ itu langsung drop gitu karena wah ini kan ketemu dokter. Wah ini kanker 1B ada di sekitaran perut lah situ. Ini kalau perut itu kan pack banget kan. Situ ada usus, ada rahim, ada apa. Ini udah punya anak belum katanya? Belum. Itu di depan Clarence.
ini kayaknya udah nggak bisa punya anak nih, ini harus diangkat. Itu langsung drop banget, langsung kayak hah, gimana, bentar, tahan dulu kayak gitu. Ya ini cancer, artinya ada berbagai macam tindakan, operasi, radiasi, atau kemoterapi. Terserah, kalau mau aman ya semuanya. Tapi kan di daerah perut kan kalau misalkan diradiasi kan di situ ada rahim. Fertility-nya mati. Tentu akan mempengaruhi deh sekitarnya. Oke. Kalau kemo untuk wanita umur 28 tahun kayaknya berat sekali ya. Dan satu-satunya cara adalah operasi. Dan masih bisa operasi. Stadium 1B. Cuman kayaknya dokter yang di waktu itu tidak menyanggupi untuk operasi ini karena operasinya cukup sulit. Cukup sulit, makanya mungkin pada waktu itu dia langsung langsung kemo atau langsung radiasi. Risikonya adalah gak bisa punya anak. Ya, second opinion dulu ya pada saat itu. Kalian langsung lari ke mobil, langsung nelpon saya. Ini saya belum pernah share ini. Sayang, kamu nikah aja sama yang lain, aku nggak bisa kasih mama cucu. Itu lagi ngurus rumah sakit, langsung kayak, wah itu Februari itu drop sedrop-dropnya. Kayak gimana nih? Kayak gitu kan. Ya udah bentar, kamu tahan dulu. Ya udah. Bayar rumah sakit, habis itu saya ke mobil. Ya udah, jangan nangis dulu, kayak gitu. Kita belum cari second opinion atau apapun itu. Ya dokter ini kan bisa bilang kayak gitu. Betul. Cuman kita belum berusaha, orang kita baru tahu kayak gitu. Udah, satu minggu kemudian tuh rasanya nunggu 1 minggu kayak deg-degan. nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku juga harus manggung juga. Nah, dia stop dulu syuting. Dia stop dulu syuting selama 1 minggu. 1 minggu kemudian keluarlah hasil biopsi bahwa jenisnya itu squamous cell carcinoma. Jadi itu adalah jenis kanker yang paling umum. 70% kanker yang ada di dunia ini yaitu. Kayak gitu. Oke, what next? Kayak gitu. Cari dokter yang punya solusi tanpa harus kemoterapi atau radiasi. Ketemulah satu dokter di Rumah Sakit Pusat Nasional. Kebetulan aku punya kenalan dokter. Nah, dokter ini yang mengenalkan sama dokter ini. Dan dia katanya dokternya jago, bagus, operasinya dia operasi itu terampil lah. Terampil karena saya sering operasi bareng, kata dokter yang saya kenal ini. Saya cari validasi dulu, ternyata Kemenkes itu ngeluarin standarisasi penanganan kanker, disusun oleh 7 dokter, beliau salah satunya. Valid. Tentu ada rasa lebih aman ya, tenang ya. Dan katanya ini dokter ngobrol aja enak. Akhirnya ngobrol sama dokternya, kita waktu itu Zoom ya, bertiga. Dan alhamdulillah dia menenangkan Clarence. Dan pada waktu itu akhirnya kita bisa mulai normal lagi. Kita bisa makan, kita bisa apa dan segala macam. Dan dokter ini memberikan ini kalau 1B, saya harus lihat dulu pasiennya. Karena ya teori mengatakan 1B, cuman kan kalau di kedokteran kan kondisi yang paling fisik juga kondisi fisik langsung. Akhirnya kita ketemu dokternya, tapi waktu itu waktu praktek di Bekasi, kita samperin lah cepatnya. Dan dia melihat, oke, ini bisa dilakukan operasi tanpa harus kemoterapi dan radiasi. Jadi itu perjalanan kita gini mas, kayak roller coaster gitu. Drop, tiba-tiba ketemu dokter, ada harapan lagi. Kayak gitu. Pada waktu itu ada harapan, bahkan Clarence syuting lagi setelah itu. Itu awal Maret lah, akhir Februari, sorry. Oke, operasinya kapan kira-kira dong? Ya kamu nggak harus cepet-cepet, karena perjalanan kanker itu kan panjang. Dari 3 tahun sampai 20 tahun nih. Makanya ada yang stadium 4 di umur 40, umur 50, karena memang perjalanannya panjang sekali. Jadi kapan ready-nya? Ya udah awal April. Kenapa awal April? Itu bulan puasa. Aku juga manggung waktu itu udah mulai, kalau bulan puasa kan jarang ya. Aku bisa nemenin. Operasinya kira-kira saya butuh recovery-nya tuh, recovery totalnya 2 bulan. Cuman pulang dari rumah sakitnya tuh 1 minggu sampai 10 hari. Ya udah, diputuskanlah untuk menjalankan operasi pertama di rumah sakit ya, di daerah pusat dengan dokter ini di bulan April. Itu operasinya berjalan sekitar 6 jam. Itu pengalaman operasi pertama istri saya, keluarga kita juga, termasuk saya juga nggak pernah menemani bahkan keluarga yang operasi. Jadi baru tahu, oh kamar operasi itu kayak gini, vibes-nya kayak gimana. Tapi tadi yang pas Rio cerita tadi ya, waktu dia keluar dia kasih tahu bahwa udah kamu menikah aja dengan perempuan lain lagi karena saya nggak bisa ngasih kamu anak. Itu rasanya sampai sini nih.
Sampai dalam itu kayak, wah gila ini istri aku sayang banget nih sama aku. Sempet mikir kayak gitu. Iya kan, emang gitu kan gitu. Iya, sempat mikir kayak gitu. Dan dia bilang aku nggak bisa, bukan bahasanya bukan kayak gini. Aku nggak bisa ngasih kamu anak, tapi aku nggak bisa ngasih mama cucu mamaku. Jadi tuh dia sayang banget sama mamaku. Mertua. Aku nggak bisa kasih mama cucu, itu kan rasanya kayak wah. Tuh nangis jeritan di mobil. Ya udah kita santai dulu gitu. Itu pertama kali divonis nggak bisa punya anak. Berat banget. Yaitu down. Operasi berhasil, naik lagi. Ternyata standarisasi rumah sakit kan setelah operasi itu dibiopsi lagi. Yes. Namanya biopsi di luar. Artinya tes sel kanker yang sudah ada di luar. Jadi tidak di dalam badannya. Nah aku lanjutin yang tadi ya. 2 minggu hasilnya. 2 minggu kemudian keluar. Langsung itu lagi tuh. Ternyata sel kanker yang ada ini diduga neuroendokrin. Jadi squamous cell tadi ternyata bukan squamous. Ada dugaan bahwa sel kankernya adalah neuroendokrin. Hah? Apa itu, Dok? Aku langsung search kan. Yeah. Jadi waktu itu memang aku tidak memperbolehkan istri baca apapun. Yeah. Udah kamu fokus. Bisa lebih stres lagi nanti. Semuanya biar saya yang meskipun kita juga stres pasti kan. Yep. Waktu baca dan tahu gitu. Langsung aja search di internet. Neuroendokrin is very rare case of cancer that can spread aggressively. Hah? Apaan nih? Kayak gitu. Ya udah ini jadi sebenarnya neuroendokrin dijelasin lah kayak gini. Tapi untuk memastikannya kamu tes lagi namanya IHK, imunohistokimia. Lumayan itu ngetesnya. Tes sekitar 1 minggu lah hasilnya. Tes lagi. Clarence itu sempat ini juga dia dengar apalagi sayang kayak gitu. Ya aku juga nggak tahu. Gitu. Karena tes lagi. Ya udah kita tes aja. 1 minggu keluar hasilnya positif neuroendokrin. Nah cuman pada waktu itu rasanya cukup unik ya. Karena apa? Ini kan kita ngetes sesuatu yang udah ada di luar badan. Iya. Kayak gitu. Nah dokternya ini sebenarnya kayak pengen ngomong, tapi dia menjaga perasaan kita sekali. Jadi kadang aku yang ini gimana sih dok? Ini gimana sih dok? Gitu. Ya jadi ini Clarence positif ya neuroendocrine cancer. Jadi ini ngomong ke saya sebenarnya ini mas agak agresif ini, agak berbahaya, sangat langka. Jadi case-nya itu di Indonesia 150.000 per year. 300 juta kan Indonesia. Yeah. Jadi 0,000 sekian persen. Jadi langka sekali. Langka sekali dan dia bisa menyebar cukup cepat. Tapi kan ini sebenarnya udah di luar badan. Hopefully sih nggak ada yang ketinggalan nih di dalam karena waktu itu kan udah dites bersih semua. Yeah. Kan udah deal gitu. Jadi gini, setiap keputusan aku nggak pernah sendiri. Pokoknya balik lagi ke Clarence. Kamu gimana sayang gini? Punya badan kan dia kayak gitu. Cuman alhamdulillah Clarence itu adalah sosok wanita yang sangat kuat banget. Bahkan sampai akhir-akhir udah nanti saya jelas masalah kemoterapi. Dia tidak pernah sedikit pun merasa kayak aku tuh udah sakit. Dia tuh nggak sabar pengen cepet-cepet sembuh, pengen syuting lagi. Jadi ngejalanin recovery itu luar biasa gitu. Itu kekuatan dia di situ. Dia menahan rasa sakit itu harus saya akuin top. Dia nahan rasa sakit itu. Saya sebagai suami itu paling nggak bisa sebenarnya kayak ngelihat istri kesakitan tuh. Iyalah. Sakitnya double kayak gitu. Pain ya. Bukan sakit gitu, bukan just ordinary sakit biasa sakit gitu biasa, tapi ini rasa sakit yang I know. Itu tuh berat sekali. Mau di-share yang nggak bisa juga gitu kan. Iya. Pasti kan ada dalam omongan kita kalau bisa share lah ikut ngasain gitu kan, bagi gitu kan, tapi kan nggak mungkin kan. Terus kemo berjalan ya, saya sempat lihat foto tadi ya, waktu Clarence juga akhirnya rambutnya juga nggak ada ya gitu kan. Tapi masih ketawa, masih senyum dan mereka masih 6 kali ya kalau 6 kali kemo dan akhirnya ternyata mendapatkan kenyataan bahwa kemo itu tidak mematikan sel kankernya ya. Yep. Jadi setelah 2 bulan recovery, ini kita mundur sedikit, setelah 2 bulan recovery itu tadi roller coaster. Operasinya berjalan dengan recovery-nya berjalan dengan lancar. Jago memang tuh dokter. Yeah. Karena gini, kan dikasih tahu kalau lancar dia bisa ini, dia bisa ini, bisa ini. Terbukti. Dan copot kateter. Akhir Mei, selebrasinya nonton saya manggung.
Aku mau nonton kamu manggung lagi, semangat kayak gitu. Ya udah, ada manggung nih di Bandung, tapi outdoor. Ya udah, nah kebetulan dia punya kakak, satu-satunya kakak itu dari Swiss, di Geneva, ke sini. Lagi di sini, lagi kemari ya. Dia kemari mau liburan sama suaminya ke Bali. Tapi Windy waktu itu, yuk, gue datang duluan nih, jangan bilang-bilang ya sama Clarence. Surprise gitu. lah. Surprise gitu. Happy banget tuh. Udah aku videoin, kita kasih surprise. Tiba-tiba kita lagi jalan, pulang ke rumah kakaknya udah ada, wow tuh happy-nya minta ampun. Itu udah copot alat-alat pembantu apa buat yang pasca operasi. Udah, kira happy banget. Berarti aku bisa nonton kamu manggung sama Windy dong di Bandung. Ya udah nonton aja. Akhir Mei itu datang ke sana. Ya udah akhirnya karena waktu itu konser ramai sekali. Jadi aku juga harus join sama band sebenarnya. Jadi dia sama Windy turun sampai mana akses mobilnya macet banget. Akhirnya di jalan lumayan jauh tuh. Sayang aku jalan nih. Aku kan was-was ya, maksudnya habis operasi. Nggak apa-apa, udah bisa mas. Sampai ke backstage, sayang aku udah di depan backstage ngeliat gitu, peluk kayak happy banget kayak. Wah kamu hebat sih, top. Pasca operasi berhasil lah, survivor gitu kan. Wah istri aku survivor. Nonton dia di samping panggung, video-videoin kayak gitu. Makanya sampai sekarang kan handphonenya aku yang pegang. Dia suka ambil gambar tanpa kamu tahu ya. Yes, itu jadi kayak point of view istri. Itu tuh kayak handphonenya aku lihat kan. Wah tuh sedih banget tuh. Jadi baru realize-nya sekarang, baru taunya sekarang gitu. Yeah, I see through her eyes kayak gitu. I know. Dari point of view dia itu kayak, oh dia suka videoin ini. Udah. Proudnya dia sama Rio tuh di situ kan. Iya di situ kayak gambar yang dia kasih lihat gitu. Makanya aku sering posting sekarang foto-foto atau video-video yang dia rekam. Jadi ini yang dia lihat kayak gitu. Akhir Mei. Ya udah. Masuk bulan Juni, nanti kamu ada manggung di mana lagi? Ada nih 18 Juni di Kemayoran. Jakarta Fair. Yaudah aku nonton lagi ya, pas ulang tahun dia. 18 Juni. Nah, itu Windy udah. Gemini dia dong. Hah? Gemini. Beda 2 hari sama aku. Oh gitu. Aku 16, dia 18. 18 mau nonton lagi sama Windy dan suaminya yang dari Geneva, kan nikah sama bule. Kesini juga. Ya udah 18 Juni dan 17 Juninya kita nginep di hotel, salah satu hotel di Jakarta Pusat, staycation lah, berempat kayak gitu. Kita nginep sana aja habis manggung kayak gitu. Oke udah 17 Juni subuhnya sebelum kita move ke hotel, di rumah dia nangis, megang ginjal, nangis sampai keluar air mata. Sakit betul. Kenapa? Sakit banget kayak gitu yang di ginjal. Wah kenapa nih? Ya udah kita ke rumah sakit lagi, ke rumah sakit pusat tempat itu. Ketemu dokter. Berangkatlah kita ke rumah sakit. Dokter udah feeling sebenarnya. Karena kalau di cancer itu, kalau ginjal udah kena itu stadium 3. Kita larikan ke IGD. Nah dokter nggak bilang kalau misalkan waktu kita masuk ke rumah sakit itu dia langsung ronsen paru, langsung cek ini. Tapi dia belum bilang sama aku. Yaudah di IGD dulu, nunggu. Aku kenapa katanya? Udah dikasih anti nyeri kan? Belum tahu sayang, bentar gitu. Dokter bilang, Mas, Clarence rawat inap aja ya? Gitu. Tapi dia bilangnya ini mungkin lah, kayak nggak bikin gitu. Kenapa dok? Iya nggak apa-apa, ini biar ini aja. Terpantau ya? Iya terpantau dengan baik kayak gitu. Dokter nggak mau bilang. Ya udah langsung rawat inap. Harusnya kita di hotel rawat inap tuh. Rawat inapnya di staycation juga, tapi di rumah sakit gitu jadinya. Rumah sakit, masuk rawat inap. Di situ tuh dokter langsung ngajak saya keluar. Jadi sebenarnya ginjalnya nggak kenapa-kenapa. Tapi ada sesuatu di sekitar ginjal yang bermasalah. Apaan? Kamu bisa ke ruangan saya sebentar nggak? Bisa. Itu udah rasanya udah kayak apa lagi nih kayak gitu. Saya duduk, dokter bawa keluar hasil ronsen. Kan harus dikasih lihat kayak di lampu gitu kan. Truk. Saya kan nggak tahu kan. Kenapa itu dok? Ini parunya. Harusnya kayak gimana yang normal? Hitam. Udah putih. Itu kayak kelereng-kelereng, bulat-bulat. Udah banyak. Itu apa dok? Ini metastasis ke paru. Hah? Kayak gitu. Metastasis? Iya, kansernya udah sampai paru. Astagfirullah. 2 bulan. Emang cepet sih. Jadi kalau yang operasi kan April kan? Iya. Kan foto ronsen juga bersih. Ini Juni.
Bulan Juni tiba-tiba ada nodul-nodul gitu. Udah, dokternya nggak ngomongin stadium pada waktu itu. Iya. Ini saya rasa harus kemoterapi katanya. Beneran? Harus kemoterapi kayak gitu. Sampai saya, dok ini istri saya stadium 4 ya? Iya katanya. Wah di situ aku panggil Windy. Dijelasin juga. Dia langsung kayak diem juga. Ya udah akhirnya menerima kenyataan harus kemoterapi itu tuh berat banget. Pertanyaannya adalah gimana cara yang ngasih tahu Clarence kalau dia harus kemoterapi? Awalnya kita bohong kong kali kong dulu tuh. Kita nggak kasih tahu dia kemoterapi. Tapi ternyata memang bener ya kemoterapi itu kan banyak. Ada minum obat. Tuh, ada minum pil. Ada suntik di ada sini. suntikan Yang paling berat infus. itu kemosistemik yang pasang kemoport di sini. Dan Clarence harus itu. Memang karena di paru ya. Ya, karena di paru. Jadi kalau pakai kemoport itu kan obatnya masuk sini, masuk pembuluh darah besar, ke jantung, pompa, terus semua kena tuh. Harus itu. Iya. Ya udah akhirnya ngomong ke Clarence-nya adalah dokternya mau kasih obat nih. Dia nggak bilang kemo ya. Iya. Dia gini, sampai akhirnya meninggal tuh dia tidak tahu masalah stadium. Akhirnya dokter keceplosan waktu mau ini. Clarence, ini udah kita mau persiapan ya buat kemoterapi. Dia kira kamu udah kasih tahu. Iya, langsung nangis udah di situ. Ya emang udah begitu harus jalannya. Jadi kita memang suatu saat nanti biar dia tahu secara tidak sengaja. Aku nggak bisa nangis kalau misalkan lagi orang rame. No. Ya gitu. Nggak perlu lah. Cuman kalau lagi sendiri, kemarin tuh di mobil, pulang lagi latihan kan lumayan, balik kan rumah di Bintaro. Di mobil sendiri tuh berasa. Tuh, biasanya di kiri ada nemenin sebelum tidur. Tapi akhirnya kemarin banyak teman-teman juga datang ke rumah kan. Salah satunya BCL. Punya pengalaman yang bahkan mungkin lebih berat. Lu mau ngapain katanya? Pindah rumah kayaknya. Ngapain katanya digituin? Hah? Ya kan banyak memorinya. Kalau pikiran lu pindah rumah untuk Ngilangin, nggak akan bisa. Lu boleh pindah. Cuman gini, fase ini harus lu lewati. Tinggal lu setting. Mau kapan, di mana, udah itu aja. Sekarang pindah rumah. Emang di sana Nggak bakal mikir. Iya juga ya. Iya, harus dilewatin katanya. Nah. Itu langsung kayak ya udah kamu punya sebulan kan sebelum pada pindah. Pikirin aja dulu sebulan. Nggak, maksudnya kayak gue nggak ngelarang lu pindah. Cuman lu ngelarang lu punya mindset dengan lu pindah. Hanya gara-gara itu. Ini akan hilang. Hilang. Sendiri, maksudnya emang nggak kepikiran? Pasti kepikiran. Cuman kita sekarang harus kalau di rumah gitu, gini kan ngerawat. Saya tuh mandiin Clarence, mandi dibantuin, bahkan mohon maaf ya, buang air. Nemenin juga kan. Itu saya kayak kebayang kalau misalkan nanti sendiri kayak gitu di rumah bisa tidur kayak gitu. Karena apa ya, berat gitu sampai sekarang masih berat. Rasa kangen itu masih luar biasa. Nah pada saat dia drop itu apa yang kamu lakukan? Oke. Dia denger gitu, nangis gitu. Kenapa sayang? Iya dok, aku nggak bisa sembuh ya. Gitu. Dokter bilang nggak signifikan. Ya kita aku sama kakaknya Clarence. Udah saya ini kan kita masih setengah jalan kayak gitu. Kita belum selesai nih perjuangan kayak gitu. Terutama kamu harus bilang, ayo kita sama-sama. Dokter juga lagi mikirin solusinya apa. Pokoknya kita fight terus, kita kasih yang terbaik kayak gitu. Jadi pada waktu itu kerja gila-gilaan, nonstop sama Windy, jadi kita ganti-gantian. Aku kerja, dia nungguin. Jagain. Aku pulang kerja, aku jagain. Nggak ada waktu istirahat. Tidur itu selama beberapa bulan Itu aku bilang tadi ya. 2 jam, 3 jam. Udah, pokoknya mata ya, yuk kelihatan banget, mata lu kurang tidur gitu. Cuman aku berusaha seprofesional mungkin, nggak ngaruh pekerjaan, karena aku butuh pekerjaan itu. At that time bisa sih memang. Bisa banget. Dan alhamdulillah dikasih kerjaannya itu nonstop mas. 1 bulan itu aku bisa manggung 20 kali. Wow. Sehari ada yang 2. Jadi Tuhan kasih berkah cobaan, tapi Tuhan juga kasih. Tapi harus kerja gitu, harus kerja. Ya nggak ada yang datang gitu aja. Sampai kan aku nyatat kan punya personal financial catatan. Nggak pernah aku mendapatkan sebesar waktu lagi ngurus Clarence. Aku lagi lihat ke belakang gitu.
Makanya waktu itu juga udah harus menjalani hidup sehat supaya fisik juga ini olahraga. Otomatis ya. Kita kan tinggal di klaster, kan rambutnya udah botak ya. Dia kan lantai 2 mas, aku tuh gendong ke bawah ke mobil itu. Kita mau keluar mau makan nih keluar, jadi harus lihat dulu sebelah ada tetangga nggak karena dia nggak mau kelihatan dia malu. Ya udah, jadi nunggu pada masuk dulu sepi nih, aku gendong ke bawah ke mobil jalan sama Windy. Selalu begitu. Apalagi sama teman-temannya, dia tuh tidak mau dia terlihat botak tuh malu. Gitu. Ya udah, aku sangat menghargain. Gimana pun caranya kita lakukan itulah. Ya udah, gini. Yang aku pikirin adalah aku harus mengantarkan istriku ke ruangan operasi. Karena harusnya operasinya nggak tahu kapan nih dok, kapan operasinya? Ya secepatnya, kayak gitu. Secepatnya. Waktu itu berarti harusnya aku ke Amsterdam tanggal 9. Ini kejadian tanggal 7. Ya udah, minta sama manajemen untuk undurin tiket pesawat aku ke Amsterdam paling lambat kapan nih. Ditemukanlah 11 malam flight ke Amsterdam. Sampai sana tanggal 12, tanggal 13 manggung. Jadi ke Amsterdam udah kayak ke Surabaya tuh mas. Tadinya kan sana dulu, jet lag dulu, istirahat dulu. Ini enggak. Jadi sampai sana 11 malam. Tadinya mau tanggal 12 malah aku. Cuman kalau tanggal 12 berangkat, nyampe 13 pagi, riskan. Karena 13 siang kita harus JR. Betul. 11 malam. Alhamdulillah dapat jadwal operasi 11 pagi. Operasi, aku nganterin ke kamar operasi. Siang keluar, harus dibawa ke ICU kan. Sore aku ke bandara. Malam aku ke Amsterdam. 3 hari di ICU, aku 3 hari di Belanda itu. Yang nemenin kakak dan mama terbang dari Banjarmasin ke Jakarta buat nemenin. Itu di Amsterdam rasanya kayak gimana ya? Kerja, manggung, istri di ICU. Cuman nggak bisa di cancel. Visa. Yang ngegantiin siapa kayak gitu. Mungkin kalau itu di dalam kota mah bisa ada additional aku gantiin kayak gitu kan. Ini nggak bisa. Pulangnya pun begitu. Jadi di Amsterdam cuma 3 hari. Selama aku di Amsterdam, di ICU ini, suamiku mana? Ya Allah. Gitu. Dia kan selang di mana-mana. Suamiku mana? Kayak gitu kan. Kapan keluar dari ICU? Karena di ICU tuh dia sadar. Jadi kalau sadar di ruangan ICU kan nggak enak mas. Kalau orang yang nggak sadar kan dia nggak ngerasain. Tapi dia dengar bunyi mesin, dengar bunyinya disatuin sama pasien lain kayak gitu, yang mungkin lebih parah ya. Suamiku kapan pulang? Jadi aku video call kayak gitu. Selama di luar negeri tuh rasanya kayak gimana kayak gitu ya. Akhirnya setelah manggung langsung pulang. 3 hari kemudian. Aku pulang, istri keluar dari ICU. Ke kamar biasa. Jadi aku nyampe bandara, nyampe ke rumah sakit, dia pindah ke kamar rawat inap. Pas aku nyampe, dia langsung minta peluk, ngegigit pipi aku sini nih. Dia marah kayak kemana aja sih kayak gitu. Waktu itu ngomongnya udah agak nggak normal, ngomongnya kayak mana aja sih, kemana aja sih kayak gitu. Tapi ini masih respon ya. Peluk, erat banget, pelukannya masih erat banget, masih punya tenaga dia. Dia sorry sayangku, gini aku jelasin lah. Tapi kamu hebat, kamu bisa operasi. Ya aku hebat kan kayak gitu ya, hebat, mantap, pokoknya semangat. Habis ini recovery kita lanjut kamu lagi, kamu sembuh. Udah. Ini berarti tanggal 16 ya. 16 malam. Habis itu agak malam sedikit, sekitar jam 9-10. Kan jadi dia masih bisa denger tuh. Aku bilang, aku kan aku ada studio, ada bisnis di sini. Ada problem lah waktu itu. Jadi aku mau ke sana. Aku ngobrol sama Windy. Win, aku mau ke studio dulu ya. Aku ada masalah nih, mau aku harus ketemu dulu, harus meeting. Dia dengar, marah-marah. Mau kemana lagi sih gini-gini? Oh ya nggak gitu. Akhirnya aku nggak ke sana. Dan malam itu tanggal 16, peluk lagi katanya. Peluk. Terus dia nyuruh Windy, ambilin handphone. Ini mau foto itu. Fotoin. Jadi kalau kemarin ada lihat postingan aku yang di Instagram, video, ada ujung aku. Permintaan dia itu. Foto aku terakhir sama dia, permintaan dia. Minta fotoin, ngasih handphone dia, fotoin gitu. Foto, peluk, udah, tidur. Besoknya tanggal 17 itu udah no respon mas. Jadi dia udah nggak bisa, komunikasinya udah nggak dua arah. Gitu. Jadi nafas kayak gitu. Tapi saturasi sama detak jantung masih normal. Masih bagus. Tapi udah ada respon. Jadi matanya tuh udah nggak bisa nutup. Jadi kalau tidur itu kebuka setengah gitu loh.
Jadi kalau tangan dia begini-gini dia bangun, kalau dia begini dia tidur. Aku nanya ke dokter, dok ini dia bisa lihat saya nggak? Ini tuh dia antara sadar dan tidak. Bisa lihat mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalau manusia itu kalau lagi sakit, indera terakhir itu kan telinga yang bertahan. Iya. Jadi mungkin dia tidak bisa melihat, tapi dia masih bisa dengar. Iya. Cuman berapa persennya kita tidak bisa ukur. Bahkan orang koma pun masih bisa dengar. Jadi mas kalau ada ngobrol apa-apa yang agak sensitif jangan di dalam ruangan. Makanya dokter ngajak keluar ruangan. Tanggal 17 itu dokter, Mas Rio, kita bisa sampai sini aja dulu ya. Kayak gitu. Jadi ini adalah semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Salaman nama saya. Bentar ini maksudnya mau gimana nih? Maksudnya kayak mereka tuh kayak pamit gitu loh. Kita sampai sini aja dulu kayak gitu. Ini udah semaksimal mungkin. Memang kansernya tidak. Tadinya mau dicoba diambil. Nggak bisa, terlalu besar. Jadi kalau kanker segini yang diambil kan harus segini kan? Karena ada akar-akarnya kan. Jadi nggak bisa. Jadi ditutup lagi itu dalam keadaan kanker ada di dalam. Jadi sebenarnya udah tidak, dokter tuh kayak ngomong ini tuh udah nggak bisa diselamatin lagi ya. Gitu. Sebenarnya saya tahu, tapi kan mencoba untuk denial gitu. Sebenarnya saya tahu ya apa yang terjadi. Akhirnya tanggal 17 pihak rumah sakit menawarkan, mau ICU nggak Pak lagi, ventilator, pasang. Ya udah di situ saya ketemu dokter paru yang dia punya ibunya dulu kanker, jadi dia satu frekuensi lah sama mas juga kalau ada keluarga ngobrol. Saya disuruh jelasin, ceritakan dari awal sampai akhir. Terus mau apa tuh? Mas Rio udah 8 bulan kan? Terus mau ngapain lagi katanya? Ayo sekarang. Misalkan sebagai keluarga yang mau kasih terbaik. Karena kemauan kita. Iya, sampai titik darah penghabisan pokoknya nih. Sekarang masuk ICU. Rumah sakit punya peraturan, kalau udah pasang ventilator nggak boleh copot. Nggak boleh copot, melanggar kode etik. Dibilang itu membunuh gitu kan. Kalau dokter jadi saya kayak gimana? Kalau menurut saya pernah punya pengalaman ibu saya katanya. Stay di rawat inap aja, udah. Dia mungkin tidak bisa ngomong, tapi dia bisa dengar kan. Mungkin kalau Clarence bisa ngomong, dia pilihnya tidak mau di ICU. Karena apa? Dia mau kumpul sama keluarga. Itu yang dia mau. Mungkin. Kayak gitu. Oke. Tanda tangan bahwa saya menolak untuk di ICU kan. Karena ventilator kan nyambung nyawa aja sebenarnya. Kayak gitu. Saya tanda tangan tuh tanggal 17. Saya duduk ada di sudut rumah sakit gitu. Mencoba untuk accepting. Udah, berarti saya sekarang udah memilih. Itu nggak saya sendiri ya keputusannya sama keluarga. Cuman saya duduk di situ, saya akhirnya menerima, oke. Istri saya udah nggak ada harapan lagi. Tapi pada waktu itu kan nggak tahu meninggalnya kapan. Jadi kayak saya sekarang memutuskan untuk istri saya dirawat inap saja, bersama keluarga sampai akhir hayatnya. Itu duduk lama, oke. Itu tuh kan kayak di kepala tuh, tapi enggak, lu masih bisa kok akuin lagi. Tapi udah sampai sini gitu. Sampai akhirnya aku ikhlas. Nah, di situ akhirnya aku tahu definisi ikhlas apa sih. Di situ mas. Di situ. Akhirnya malam itu si Windy bikin grup. Kan ada teman-teman sahabat-sahabatnya Clarence, ada kayak orang tua, udah kayak orang tua angkat lah gitu. Teman mamanya yang udah ngangkat kayak Clarence udah kayak anak sendiri. Diinfoin kondisinya kan kritis ya, masa kritis. Aku cancel semua job aku selama 10 hari. Makanya harusnya kemarin ada manggung mana, cancel semua, minta gantiin semua. Yang grup itu akhirnya datang ke rumah sakit satu-satu. Sebenarnya nggak boleh banyak tamu, cuman rumah sakit kan udah tahu kondisinya. Itu akhirnya teman-temannya datang, sahabat-sahabat datang, pada nangis semua ngelihat Clarence kondisi kayak gitu. Kita nggak tahu ini Clarence sampai kapan, cuman kondisinya udah kritis. Udah. Tidurlah kita. 18 Oktober, jam 4 subuh, mama sholat, persiapan sholat subuh. Manggil, nak katanya. Semuanya, Clarence. Kan ada alat, macu jantung. Saturasinya 85, detak jantungnya 50, yang harusnya 80 sampai 100. Nafasnya udah gini, 5 detik, 6 detik, jadi udah kayak gitu, 50. Turun. Itu momen 30 menit terakhir Clarence. Itu kita ada semua di situ, berempat.
Dari 50 ke 0 itu setengah jam, Mas. Itu setengah jam tahu rasanya kayak gimana ya? Wow, udah. Mama itu udah nangis jejeritan banget. Karena kan ya menantu satu-satunya. Iya. Mama udah nangis, aku udah nangis. Windy juga udah kayak, udah nangis-nangis teriak. Windy, jadi Windy tuh sosok yang sangat tegar gitu ya. Dia ngerawat, tapi di situ, pecahnya tuh di situ deh. Dan aku di depan istri aku sambil nonton, baca doa. 50, 45, 40, 35, sampai aku ngerasa kayak gini. Mungkin kan Clarence masih berusaha pengennya. Sayang, kamu kalau misalkan udah mau pergi nggak apa-apa. Sempat ngucapin itu? Nggak, aku ngomong sama Clarence, sayang, udah kita ikhlas. It's okay. Kan itu kan dia kayak kerja keras banget kan. 35, 25, sampai 10 detak jantung 10, bayangin 10 detak jantung per menit kan, BPM kan dia kan. Gitu kayak, yaudah sayang, kalau kamu udah kita ikhlas. Kalau kamu mau pergi, kalau kamu meninggalin kita, nggak apa-apa kayak gitu. Kamu udah berjuang keras banget. Tapi kan nggak bisa kayak gitu aja kan. Dokter nggak akan bilang dia meninggal kalau masih 10, betul. 9, 8, itu sampai akhirnya 0. Bahkan sampai 0, Mas. Gini, gitu. Kan belum ini tuh. Wah, ini itu rasanya itu udah luar biasa lah. Setengah jam terakhir itu momen yang nggak akan terlupakan seumur hidupku sampai akhirnya check-in. Tapi selama 50 sampai 0 itu dokter kasih obat terus. Kasih ini terus. Sampai 0 akhirnya dokter bilang sudah kita cek denyut dan segala macam bahwa kita kabarkan kalau Clarence setelah meninggal dunia. Wah, pecah hancur situ. Kayak nonton film. Iya. In real life tapi luar biasa di situ. Dialamin sendiri akhirnya. Sampai nafas terakhir itu. Aku ingat kok, aku ingat betul nafas terakhir. Karena aku nggak mengalihkan perhatian aku sama Clarence. Yang lain lagi nangis, aku ngelihat betul muka dia sampai nafas terakhir. Aku tungguin terus. Ada nggak yang kamu mau ucapkan yang belum sempat kamu ucapkan sama dia? Banyak sih, Mas. Sebenarnya gini, dia tuh banyak punya mimpi. Ya umroh itu ya? Umroh satu, itu dari maminya dulu. Almarhum maminya kan pengen kita umroh bareng. Umroh. Kan nikah 2 tahun ya, mimpinya banyak banget ya. Apa mimpinya? Punya rumah berdua. Insya Dan dia, Allah. aku nggak mau kita rumah harus join. Karena dia kerja kan. Kita sama-sama di entertainment, cuman kalau ke musik dia syuting ya. Ya kita, pekerjaan kita alhamdulillah cukup baik. Dan kalau disatukan sangat baik. Pokoknya kita bangun rumah harus bareng-bareng. Nggak mau kamu aja. Kita bareng-bareng kayak gitu. Ayo, aku nggak mau rumah yang biasa-biasa aja. Bagus dong, mimpi yang besar. Kita harus mimpi kan harus besar gitu. Kita pokoknya rumah nanti tanahnya minimal segini, kamu harus ada studio, aku ada ruangan buat mini studio kita lah buat syuting karena dia juga suka endorse gitu kan. Ya udah. Sampai kita kan sekarang kan di daerah Bintaro kan. Kita pokoknya pengen daerah situ. Ya udah, ternyata mimpinya nggak kesampaian, Mas. Kayak gitu. Cuman aku bilang kayak gini. Suatu saat aku akan pasti penuhi mimpinya dia. Kalau umroh kan bisa kan, mau umroh kan. Pun nanti rumah juga ada beberapa peninggalan Clarence yang ya ini sama keluarga kemarin didiskusikan. Aku bilang apapun yang nanti sama aku akan larikan itu ke tanah di mana nanti aku tinggal di situ. Clarence pasti senang bahwa aku sama gini, ya sama siapapun nanti aku, Mas, di situ ada Clarence. Ya. Di situ ada tanahnya Clarence. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau di sosial media kan orang sampai sekarang tuh nangis bacanya. Karena ya aku tuh udah ngejalanin 8 bulan tuh berat. Ya Allah kayak gitu sampai kayak udah pasrah sampai tahu ikhlas tuh begini ya kayak gitu. Jadi ketika orang yang baru tahu ceritanya itu ya pasti akan merasakan apa yang aku rasakan 8 bulan ini. Ini 10 harian. 10 harian. Ya. Luar biasa. Ya waktu, tapi momen terberat aku tuh mandiinnya, Mas. Itu ya. Mandiin, menguburkan. Apalagi kan masuk ke itu juga. Yang lahatnya ya. Situ. Luar biasa, Mas.
Tapi kan dia selalu ada di sini, dia nggak kemana-mana. Ya. Beda alam. Seperti yang kamu bilang tadi kan, bahwa saya akan mewujudkan bahwa nanti tempat mana saya tinggal ada Clarence di situ. Ya. So she's always been your heart. Dapat WhatsApp waktu itu, aku sempat posting, cuman aku blur namanya. Ya orang-orang pada tahu sih profile picture siapa itu Ariel. Jadi dia itu pulang dari Amsterdam tanggal 18. Jadi kan dia nggak sempat ada di situ juga karena banyak yang nanya, kok nggak datang sih, kok nggak datang kayak gitu. Ya mereka nggak tahu kalau Ariel itu tipikal orang yang dia tuh personal banget. Dia WhatsApp, dia apa. Dari awal itu padahal udah support banget sampai ngomong, kalau ada butuh masalah dana apa dan segala macam, let me know. Kasih tahu kayak gitu. Thank you. Jadi aku tuh banyak banget teman-teman yang baik, Mas. Banyak banget, alhamdulillah. Teman-teman yang baik. Tiba-tiba yang langsung transfer ada kayak gitu. Wah gila sih kayak gitu. Padahal aku ngerasa sama dia aku nggak sebaik itu. Cuman kayak bantuan dari keluarga dan segala, alhamdulillah banyak banget. Jadi kayak cobaan tuh ada, tapi pasti ada jalan keluarnya ya. Seperti kalau kita semua pasti akan berpulang kan sebetulnya. Tinggal nunggu momennya aja semua. Waktunya dipanggil kapan, saya nggak tahu kapan, kamu juga nggak tahu kapan. Nah itu yang kita mesti siapin. Jadi waktu itu Ariel WhatsApp bilang kayak, ya kita wajar sih bersedih. Gini, cuman kan yang meninggal sudah nggak sedih kan, dia udah nggak sakit. Kalau kita berlarut sama kesedihan kita mikirin diri kita sendiri gitu. Ya wajar lah kangen atau apa. Kita mengasihani diri kita sendiri sebetulnya itu. Tapi yang harus kita tahu bahwa Clara sudah nggak sakit lagi, dia udah nggak sedih lagi, dia udah senang di sana. Kangen wajar kayak gitu. Kan ada doa. Ada doa. Jadi kalau aku sekarang ya Mas ya, sedihnya banget, kangen apalagi, leganya juga ada. Karena ngelihat Clarence kesakitan itu, wah luar biasa tuh, sakit sampai sini. Ngelihat dia sakit. Ya saya bilang tadi pengen ikut ngerasakan. Kalau bisa dibagi, bagi deh. Itu omongan yang sama kan kita ucapin kan. Tapi kan nggak mungkin. Saya kalau bisa dibagi nih, bagi. Tapi nggak bisa. Itu cancer pain kan luar biasa. Anti nyerinya udah masuk semua itu pasti. Apalagi di rumah sakit nasional kan udah mau apa juga ada. Ya, udah yang paling baik kan ada di situ semua. Nggak mempan juga. Sambil minum ya. Iya, minum. Kalau dia nonton kita, kamu mau bilang apa sama Clarence? Ini personal sih, sangat-sangat personal kayak gitu. Gini, sebagai seorang suami mungkin 2 tahun ini aku ngerasa aku belum bisa ngasih maksimal yang dia inginkan Mas. Kayak gitu. Banyak lah yang dia inginkan. Aku tuh pengen jadi, ini aku suami pertama dia istri pertama aku. Aku pengen ngasih dia yang terbaik kayak gitu. Ngasih terbaik ini dalam artian nggak cuman kayak ngasih rumah, ngasih mobil impian. Bukan cuman material. Bukan cuma material, tapi ngasih semuanya, tapi termasuk material gitu. Aku nggak mau bilang Clarence dia tuh demand material nggak. Tapi makanya ini kan personal ya. Aku sebagai suami juga mau ngasih dong, yang terbaik. Yang terbaik kayak gitu. Aku harus kerja harus ini. Aku nggak bisa sampai sekarang tuh belum bisa kasih itu. Gitu. Cuman mudahan selama kamu sakit itu aku udah kasih yang terbaik kayak gitu. Kalau bisa ngomong, sekarang dia ngelihat kayak gitu. Yang aku pengen ngomong ini, maksudnya sayang dari awal sampai kamu meninggal, aku udah kasih yang terbaik semua. Yang bisa kamu lakukan. Ya, itu udah yang aku bisa kasih terbaik ya. Walaupun aku tuh sampai sedih tau Mas. Dia tuh suka diam-diam, lagi sakit ya, lagi kemo ya. Suka diam-diam transfer duit ke aku. Aku marah dong. Kenapa kamu transfer kayak gitu? Iya tadi ya. Jadi kan aku kan suka kerja ya. Billing rumah sakit kan masuk nih. Kan ke kakaknya kan. Minta pertanda tanganan dikasih. Iya. Dia nanya. Menggalan Wiji berapa? Sekian kayak gitu. Dia transfer. Aku sudah dimasin. Sayang maaf ya. Tabungan aku lagi gak banyak. Aku tahu billingnya gede. Ini mudahan bisa bantu kamu. Wah gila itu Mas. Aku tuh pengen balikin lagi gitu loh, kayak itu lagi di luar kota, buset itu dia lagi kemo.
tapi masih sempat transfer aku. Nggak seberapa sih Mas, cuman kayak ya dia bilang mau sayang ini nggak seberapa. Bukan nggak seberapanya. Iya, dia bilang gini, ini nggak seberapa. Cuman mudahan ini bisa bantu kamu ya, kayak gitu. Aku kasihan ngelihat kamu kerja nggak berhenti katanya. Sampai temen itu aku bilang 1 bulan. Satu bulan tuh aku manggung ada kali 20 kali kayak gitu. Iya. Orang-orang kan nggak tahu ya. Wah gila Rio manggungnya nggak berhenti, nggak ini gini. Aku nggak pernah share kan apa-apa. Sampai akhirnya kemarin meninggal ada salah satu drummer namanya Eca Sumantri. Bro, gue baru tahu sekarang kenapa lu selama ini kerja nggak berhenti apa dan segala macam. Ternyata buat ini semua. Dan nggak perlu kita share juga kan ke orang lain kan kayak gitu kan apa yang ada. Makanya ini kok maksudnya di Instagram tuh teman-teman tuh banyak, wah gila Rio habis dari sini. Kan sebelum manggung dari Amsterdam aku manggung di Bekasi Mas. Iya. Gila Rio dari Bekasi ke Amsterdam gitu. Top ini jadwalnya nggak berhenti. Semua komen kayak ya. Sampai nih kan emang karena nggak pernah nge-share ini lucu juga sih, mau marah cuman nggak bisa. Sehari sebelum meninggal aku posting pegangan tangan. Iya aku lihat tuh. Kayak gitu kan. Karena Clarence tuh dari dulu kita tuh sering, kakak udah nggak Mario ya? Hah? Ada yang bilang cerai, karena udah nggak pernah posting apa-apa kan di sosial media. Iya. Kan dia nggak mau kasih dia sakit juga kan? Iya, gitu. Nggak pernah posting apa-apa. Akhirnya aku posting dong foto sama aku katanya. Bentar ya, karena kalau posting foto kan aku udah nggak pernah gini. Beberapa minggu yang lalu aku potong habis, itu berbarengan sama Clarence. Jadi kita panggil tong cukur, aku temenin lah kayak gitu. Kok potong gitu sih jelek kata. Ya udah satu kayak gitu. Kan Udah diamin aja gitu. Puncak itu waktu aku posting foto itu kan udah lama kan aku nggak posting. Ada yang DM, Kak sukses ya Kak Clarence persalinannya. Dikira selama ini tuh hamil, cuti, nggak mau posting apa-apa. Habis itu gitu kayak bacanya tuh kayak gimana, cuman ya udahlah kayak gitu. Wow. Jadi macam-macam kayak gitu yang dialamin. Ada yang kayak gitu. Kau udah sama Clarence ya? Sampai Clarence sayang posting dong foto sama aku, kita dikira cerai nih kata gitu. Bentar, karena kalau aku posting sekarang, ntar ada pertanyaan lagi gitu. Kenapa begini? Kenapa begini? gitu? Kan kita nggak pernah posting yang dia masih cerita. normal, aku masih udah rambut potong kayak gitu. Makanya jadi kayak tahan dulu, takut nanti di posting ada pertanyaan lanjutan atau apa. Tapi ya gongnya waktu sehari sebelum ada yang komen kayak gitu. Cuman ya waktu itu gini, aku ngerasa berarti aku berhasil menutupi itu semua supaya menjaga ini Clarence gitu. Iya, kan itu permintaan dia juga. Iya, itu permintaan dia. Amanah. Suatu saat dia tahu, ya makanya tanggal 18 Oktober itu kaget semuanya. Kebetulan naik ke media lumayan banyak ya. Dan Clarence kan orang lebih banyak tahu mukanya daripada namanya. Iya. Familiar lihat mukanya. Iya, jadi kan Clarence tuh fansnya banyak ibu-ibu. Apalagi kalau kita di Bintaro tuh belanja tuh ke pasar modern apal gitu. semua itu. Itu yang jual ayam, jual sayur kan. Ini kan yang sering di ini gitu. Nah, jadi pas meninggal semuanya kan muka dia gitu. Ya Allah. Ya jadi Allah. di situ jepret langsung. Yo, thank you for sharing ya. Sama-sama Mas. You're not alone, dia pasti ada terus di sini. Gue lega nih cerita di sini. Enak dong. Iya dong. Minum dulu. Aku mau mana tadi? Aku mau ya. Aku dititipin ini sama Clarence. Wah Mas. Bukan dari aku. Dari dia. Dia suka bunga. Supaya kalau kuat. Ya. Thank you. Keep strong. Ya. Makasih ya, kita sama-sama kirim doa buat Clarence. Dan mudah-mudahan istirahat dengan tenang. Dan Rio juga bisa terus melanjutkan semuanya dengan baik. Mitaf. Ya? Thank you. Yes. Sampai jumpa.